Indonesia sebagai negara yang sangat dihormati dengan keindahan alam yang begitu menakjubkan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan dengan semangat persatuan yang dulu menyala terang benderang. Nusantara dengan segala kekayaan dan kekhasannya menjadi salah satu nilai tambah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, apa artinya semua ini jika generasi mudanya sendiri tidak mampu mempertahankan jiwa semangat yang mencerminkan nilai-nilai dan rasa cinta tanah air serta rasa nasionalisme? Dampak dari tidak menjaga kebersihan. Genangan air banjir setinggi 30 cm ini pun masih terlihat pada Minggu siang. Bahkan air juga meluber ke ruas jalan raya panjang tepat di depan perumahan. Tim Basarnas pun dikerahkan ke lokasi untuk membantu warga jika ingin dievakuasi keluar rumah. Implementasi cinta tanah air dengan menjaga kebersihan. Loh, jangan buang sampah sembarangan. Kamu tuh nggak boleh ngebuang sampah sembarangan. Artinya kamu itu tidak menjaga lingkungan dan kamu merusak lingkungan sekitar. Itu tandanya kamu tidak cinta sama tanah air sendiri. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar sebagai bentuk dari rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Karena menurut saya, dengan lingkungan yang bersih, kehidupan akan menjadi lebih sehat dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Dampak dari tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Menuju ibu kota Kabupaten Nias Barat. Pengendara sepeda motor Putra Iman Ewaldus tewas di lokasi kejadian. Implementasi cinta tanah air dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Perwujudan rasa cinta tanah air dan nasionalisme itu dapat dilakukan dalam hal tersimpel sekalipun, sesatunya dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Contohnya seperti memakai helm saat berkendara motor, bukan karena takut ditilang atau terkena sanksi, tetapi sebagai kesadaran akan cinta tanah air dan juga sebagai fungsi daripada helm itu sendiri yang melindungi kita saat terjadi kecelakaan. Dampak dari tidak mematuhi protokol kesehatan. Saudara, sejumlah warga masih kedapatan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dalam razia masker yang digelar Satgas Penanggulangan COVID-19 Kodam 1 Bukit Barisan di depan Rumah Sakit Putri Hijau, sejumlah pengendara terpaksa diperingatkan kembali. Implementasi cinta tanah air dengan mematuhi protokol kesehatan. Elisa, ayo main. Ayo kita keluar. Ayo. Kamu dari tadi nggak pakai masker? Enggak, kan cuma deket aja. Kita ke Indomaret bentar deh beli masker dulu. Ya udah kita ke Indomaret. Oke. Jadi, walaupun kita keluar rumah yang jaraknya dekat, kita tuh harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa mengurangi tingkat persebaran COVID yang ada di Indonesia. Nah, mematuhi protokol kesehatan juga bisa menjadi wujud implementasi cinta tanah air loh. Kamu cinta nggak sama tanah air? Cinta dong. Nah, maka dari itu kalau keluar rumah atau apapun, kamu tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Oke. Kita sebagai generasi muda harus selalu mengingatkan kepada sesama tentang pentingnya menaati protokol kesehatan. Karena
Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita dapat mengurangi tingkat persebaran COVID yang ada di Indonesia. Dan juga mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air. Dampak dari kurangnya rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Implementasi cinta tanah air dengan mendengarkan lagu daerah. Wah, apa nih? Lagu baru. Dengerin ah. Tunggu. Aku harus kasih tahu kakak aku. Hey, lihat deh, aku tuh nemuin lagu baru loh. Duduk dulu. Ada apaan sih? Heboh banget. Dari tadi aku tuh cariin lagu, tapi aku tuh nggak tahu judulnya. Akhirnya aku tahu. Mau dengerin? Boleh. Oh, Bad Liar. Iya, kok tahu sih? Tahu lah. Zaman sekarang tuh ini lagi ngetren banget lagu ini. Bener banget, di TikTok juga kan? Yes, bener banget. Sebenarnya aku tuh dari tadi juga lagi dengerin lagu, tau nggak? Tahu apa tuh? Lagunya tuh mengingatkan masa kecil kita banget. Ayo dengerin bareng-bareng yuk. Yuk. Coba tebak, lagu apa ini? Gundul-gundul pacul? Bukan. Oh, jubel-jubel suang. Nah, inget gak sih? Ingat-ingat waktu kecil kita main yang di punggung gini-gini. Iya, bener banget. Enak gak sih lagunya tuh? Enak banget. Berasa nostalgia banget gak sih? Bener. Jadi inget zaman kita waktu kecil. Tapi emang sih lagu Bad Liar tadi enak. Dan Lagi-lagi hype gitu loh sekarang. benar. Apalagi anak-anak muda sekarang kayaknya dominan suka sama lagu-lagu barat kan? Bener. Tapi alangkah baiknya kita sebagai warga negara Indonesia perlu tahu lagu-lagu daerah di Indonesia itu banyak banget. Apalagi salah satunya tadi tuh Jubla-Jubla Suang. Nah itu tadi lagunya berasal dari Jawa Tengah. Wah. Gimana? Liriknya tuh kalau diperhatikan tuh mempunyai banyak makna ya nggak sih? Bener. Coba deh kita dengerin lagi yuk biar Yuk, kita bisa tahu nostalgia apa aja lagi. gitu. Rasa nasionalisme menurut saya adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme yang bisa diterapkan adalah dengan melestarikan budaya Indonesia dengan bangga, karena budaya merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara-negara lain. Kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia. Dampak kurangnya pengetahuan akan pahlawan. Dampak dari ketidaktahuan terhadap pahlawan Indonesia sama saja kita tidak tahu akan sejarah bangsa Indonesia. Tidak ada penghubung antara masa lalu dan masa depan. Bahkan, kita tidak akan tahu orang-orang yang berjasa dalam membangun bangsa dan negara ini. Implementasi cinta tanah air dengan mengenal para pahlawan. Vin, lihat deh, ada lomba TTS pahlawan loh, hadiahnya juga lumayan nih, ikutan yuk? Enggak aku nggak tertarik, apalagi tentang pahlawan, mana aku tahu. Loh, bentar. Gimana nih maksudnya? Aku nggak paham nih. Gini loh Fit, aku itu nggak tahu nama pahlawan Indonesia. Loh, beneran kamu? Beneran dong. Aduh, padahal kalau kita tahu pahlawan Indonesia itu dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Apalagi kita sebagai generasi muda itu harus mempunyai kecintaan terhadap Indonesia. Gimana nih? Gimana ya? Gimana kalau gini aja, aku mengenalkan kamu beberapa pahlawan Indonesia agar pengetahuan kamu tentang Indonesia serta pahlawan Indonesia itu semakin meningkat dan meningkatkan juga rasa cinta kamu terhadap Indonesia. Gimana? Oh boleh nih. Oke deh. Oke. Ini loh pahlawan Indonesia, Insinyur Soekarno. Kalau Indonesia aku tahu ya. Iya sih. Terus ini juga, ini Bung Tomo yang berperan dalam pertempuran 10 November. Terus
Terus ini juga Dewi Sartika yang berperan dalam pembentukan sekolah istri. Terus ini juga Aku tahu ini siapa. Siapa? Pasti ini cucunya Din ya. Ya, benar sekali. Itu kamu tahu. Terus ini juga Muhammad Nasir yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Terus ini Adam Malik yang berperan juga dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, segitu dulu ya. Lain kali aku jelasin lagi nih. Oke, makasih banyak ya. Karena ini aku tambah tahu tentang pahlawan Indonesia. Ketika kita mengenal para pahlawan Indonesia yang telah berusaha sekuat tenaga dalam kemerdekaan Indonesia, maka akan meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara dan sebagai warga negara, serta dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak produk luar yang membuat produk lokal semakin tersisihkan. Nike, McD, Coca-Cola, serta banyak produk luar terkenal lainnya yang menyebar di banyak tempat di Indonesia, merupakan contoh nyata dari kalah saingnya produk-produk lokal akibat kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya menggunakan produk lokal. Terdapat banyak sekali perusahaan lokal yang memiliki potensi yang harus gulung tikar akibat kalah bersaing dengan produk luar. Implementasi cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu toh? Dari mana? Pulang kuliah, Pak. Walah. Masih itu baju merek luar toh? Jaket apa, Pak? Sama celana. Oh iya, Pak. Kenapa nggak pakai merek lokal aja? Lebih keren itu, Pak. Terus merek lokal itu nggak menarik, jelek. Jadi bener pakai merek luar. Bisa biar dibilang keren sama teman-teman, atau nggak dibilang deso. Mas, pakai produk lokal atau luar itu sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau pakai produk lokal itu sama aja kayak perwujudan rasa terima kasih kamu sama negara, sama bangsamu itu. Banyak juga produk lokal yang nggak kalah bagus sama produk luar. Coba nanti kamu eksplor lagi, siapa tahu ketemu produk lokal yang bagus. Oke ya, Pak. Nanti Mas eksplor kok. Mas nyari nanti, siapa tahu ketemu yang bagus. Sip, gitu dong. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, menggunakan produk lokal merupakan bentuk cinta tanah air. Karena dengan menggunakan produk lokal, kita dapat membantu perekonomian bangsa, sehingga negara Indonesia dapat menjadi pesaing teratas di bidang ekonomi selama era globalisasi ini. Terlebih, kita juga dapat membantu perusahaan lokal kecil maupun besar untuk mampu bersaing dengan perusahaan luar, sehingga para perusahaan lokal tersebut tidak kalah saing di dalam negeri sendiri. Dampak dari malas belajar. Belakangan ini banyak generasi muda yang bermalas-malasan saat pembelajaran dilakukan. Dampak negatif yang terjadi yaitu, yang pertama, generasi muda akan menjadi generasi yang malas dan sulit mengembangkan potensi diri dari dalam diri. Karena kurangnya pengetahuan, wawasan generasi muda akan berkurang dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain ataupun negara luar. Yang kedua, banyak generasi muda yang akan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, yang akan menumbuhkan sikap individualis dan cenderung egois. Wujud cinta tanah air dan nasionalisme dengan giat belajar. Itu tadi contoh yang salah. Berikut adalah contoh yang benar. Yang pertama, memakai baju rapi dan berkerah. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis serta mendengarkan dan mencatat penjelasan. Yang ketiga, on cam saat Zoom. Yang keempat, aktif berpendapat saat sesi diskusi. Menurut saya, cinta tanah air tidak harus ditunjukkan dengan sikap yang menggebu-gebu. Dapat ditunjukkan melalui hal sederhana seperti belajar dengan giat, tidak malas-malasan. Kita sebagai generasi muda harus belajar dengan giat agar pikiran kita semakin berkembang.
Sehingga kedepannya kita mungkin bisa menciptakan inovasi-inovasi atau karya-karya baru yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Dari situ negara-negara luar akan semakin mengenal bangsa Indonesia dan kita dapat membuktikan bahwa Indonesia juga termasuk negara hebat dan bangga bisa menggunakan karya-karya yang kita ciptakan sendiri. Itulah beberapa implementasi dari sikap cinta tanah air serta rasa nasionalisme. Sebagai generasi muda, patutlah untuk kita mencontoh sikap dan perilaku yang mampu membangunkan semangat yang membara dengan wujud nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia.